NU itu apa? Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi pelembagaan ajaran-ajaran para wali songo. Yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini adalah wali songo. Yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini adalah Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sultan Maulana Hasanuddin, Syekh Bentong, Syekh Hasanuddin Karawang. Mereka lah orang-orang yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia, mulai dari Aceh, Medan, Pagaruyung, Palembang, Lampung, Banten. Dari Banten ke Bekasi, dari Bekasi ke Kerawang, Kerawang ke Bandung, Bandung ke Sumedang, Sumedang Cirebon, Tegal, terus semuanya diajarkan Islam dengan penuh cinta oleh siapa? Oleh siapa? Yang nyetak kiai-kiai di Indonesia, Wali Songo apa hadir? Yang nyetak kiai-kiai di Indonesia, Wali Songo apa hadir? Wali Songo, karena beliau-beliaulah yang pertama kali datang ke Indonesia dengan penuh cinta kasih menyebarkan agama Islam. Orang-orang dari raja diberi kehormatan sebagai raja, diberikan kehormatan sebagai pribumi. Wali Songo mendirikan kerajaan Islam di Demak, yang jadi raja orang pribumi siapa namanya? Jimbun, Mang Jimbun jadi raja Demak. Raden Fatah Jimbun itu anak Prabu Brawijaya V. Wali Songo kalau dia mau jadi raja, Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati bisa. Tapi tidak begitu saudara. Yang harus jadi raja adalah orang asli dari tanah Jawa. Diangkatlah Prabu Brawijaya Mang Jimbun ini menjadi raja Demak pertama. Dia punya istri, anaknya Sunan Ampel Raden Rahmat Id Rahmatullah. Punya anak perempuan namanya Nyai Ratu Purnama Sidi, dinikahkan dengan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kemudian Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyebarkan Islam di Banten, dibantu oleh ayahnya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Kalau Sunan Gunung Jati mau ke Banten lewatin mana? Cikarang. Kalau Sultan Maulana Hasanuddin mau ke ibunya yang ada di Cirebon, ke ayahnya yang ada di Cirebon, lewatin mana? Cikarang. Maka jangan heran kalau Islam di Cikarang ini kuat, jangan heran kalau Islam di Bekasi ini kuat. Kenapa? Karena biasa diinjak-injak para wali, saudara. Alhamdulillah. Bahkan menurut satu riwayat, Syekh Hasanuddin yang ada di Kerawang, beliau lebih tua daripada Sunan Gunung Jati. Kenapa? Karena Syekh Hasanuddin, Syekh Puro Kerawang itu gurunya dari neneknya Sunan Gunung Jati. Nggak main-main. Orang sini zaman dulu perempuan sudah mesantren. Abad ke-15 1400 Nyai Subang Larang itu wanita, dia sudah mondok. Maka saya gak heran, saya punya pondok pesantren di Kresek Tangerang, santri 900, itu mungkin 200 orang Bekasi. Orang Cikarang banyak, orang Tambun banyak, orang Cibitung banyak, orang Kerawang banyak. Kenapa? Karena tradisi mondok pesantren orang Bekasi, orang Kerawang sejak abad ke-14 perempuannya pada mondok pesantren. Tidak heran pula kalau di Bekasi jiwa-jiwa perjuangan begitu terasa, jiwa-jiwa pahlawan begitu terasa. Bukan hanya pada perang kemerdekaan. Kita kenal adanya puisi antara Kerawang dan Bekasi, bergelimpangan para pejuang-pejuang Cikarang, para pejuang-pejuang Bekasi, pejuang-pejuang Karawang. Bukan hanya masa 1945 sudah, tapi sebelumnya ketika Sultan Agung Tirtayasa mau menyerbu kerajaan Sumedang yang dikuasai oleh Belanda, ingin menyelamatkan Sumedang dari cengkraman Belanda, Pangeran Arya Suryadwangsa yang ditugaskan oleh Sultan Agung Tirtayasa memerdekakan Sumedang dari Belanda hanya membawa pasukan 300, tetapi ketika sudah sampai Sumedang pasukannya lebih dari 2000. Dari mana? Dari Kerawang dan Bekasi
Mereka semuanya warga Kerawang, warga Bekasi, ikut perang bersama Sultan Agung Tirtayasa, pasukannya yang dipimpin oleh Raden Arya Surya Diwangsa bin Prabu Besan Ulun Sumedang. Jangan macam-macam sama orang Bekasi, jangan macam-macam sama orang Cikarang. Ini kita kenal Cikarang cuma keramiknya doang. Cikarang Bekasi bukan hanya terkenal keramik, saudara. Islamnya kuat, ajarannya ajaran Wali Songo. Karena ketika masa pergulakan peperangan Wali Songo menghancurkan Portugis yang ada di Sunda Kelapa, pasukan Bekasi, pasukan Cirebon ikut bersama Fatahillah. Ketika Sultan Maulana Agung Tirtayasa menyerbu daerah-daerah yang harus melewati Cikarang Bekasi, orang Cikarang, orang Bekasi siap bersama pasukan Wali Songo untuk membela keagungan dan harga diri martabat Nusantara ini, saudara. Makanya muncul jawara-jawara dari Bekasi tahun 1800. Coba lihat di mana orang bisa bergolak melawan Belanda, di dua tempat. Pertama Banten, di Cilegon, sebelumnya didahului oleh jawara dari Bekasi yang memimpin pasukan jawara untuk memerdekakan bangsa kita. Tapi karena hanya sporadis, di Banten hanya sekelompok orang, ratusan orang melawan Belanda yang jumlahnya ribuan. Di Bekasi juga jawara-jawara paling ratusan, akhirnya gampang ditumpas. Kenapa? Karena konsep persatuan Indonesia pada saat itu belum terbentuk, saudara. Maka setiap pahlawan di daerah-daerah gampang dipatahkan. 1825 Pangeran Diponegoro, Kesatria Agung Tanah Jawa, menggelorakan perang melawan penjajah, dapat ditumpas oleh penjajah. Sultan Maulana Muhammad Nasruddin yang ingin memerdekakan Palembang waktu itu dari penjajah, di mana Raja Palembang adalah sepupunya dari Demak, kemudian tewas oleh musuh-musuh, saudara. Jiwa-jiwa perjuangan rakyat Bekasi di masa perang kemerdekaan, di masa para Wali Songo tidak boleh pudar. Apabila setiap daerah yang dulu muncul di daerah itu para pahlawan, akan mudah keluar pahlawan lagi dari daerah itu. Kalau kampung dulunya ada kiai, maka mudah kampung itu akan keluar kiai. Kalau kampung itu ada pahlawan, maka akan mudah kampung itu keluar pahlawan. Kalau di kampung itu dulunya gelap, ditaruhin santri dua, ambil menantu santri, insya Allah 2 generasi itu kampung jadi kampung kiai. Orang kagak mau sholat itu di kampung, mabokan tiap hari. Coba yang paling cantik kawinin sama santri, 2 tahun santri wak-wak cerai, tapi dia punya anak. Anaknya ini nanti tunggu anaknya kawinin lagi tuh. Mudah biasanya karena dia anaknya santri, walaupun diurus sama juara, akhirnya karena ada nur dari santri yang dulu cerai nggak kuat itu sama mertuanya, bawanya golok melulu, kagak punya duit, tiduran kucing, jangan tidur melulu. Padahal bukan nama menantu, nama kucing, tapi menantu tersinggung akhirnya cerai. Tapi dia sudah punya anak, lumayan anaknya santri, dia sudah terkena oleh sinaran kiai. Sinaran kiai itu adalah sinaran gurunya, sinaran gurunya, sinaran mata gurunya, sinaran mata gurunya, sinaran tabi'in, sinaran mata sahabat, sinaran mata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap pandangan mata itu ada kekuatan rahmatullah. Makanya ada ulama, kalau ada kiai-kiai zaman dulu, saya baca di kitab, saya lupa kitabnya. Ada ulama kalau ada kiai-kiai lagi ngobrol, kiai-kiai lagi ngopi, dia sengaja pengen dilihat oleh kiai. Kiai lagi apa kiai? Dia pengen dipandang. Lalu orang bertanya kepada dia, kamu kalau setiap ada kiai, nyapa kiai walaupun kamu gak kenal. Kenapa? Karena Allah menitipkan rahmat dalam pandangan hamba-hambanya. Saya ingin bertemu dengan orang yang dalam pandangannya mengandung rahmat. Maka dalam setiap pandangan ulama, bisa jadi ulama itulah yang memberikan kelembutan hati kepada kita ketika kita dipandang olehnya. Kenapa bisa begitu? Karena kekuatan pandangan Rasulullah akan menembus sampai hari kiamat. Orang yang pernah duduk bersama Rasulullah itu siapa, bro? Sahabat Nabi, istri Nabi. Kalau enggak istri Nabi, sahabat Nabi. Makanya kalau umpamanya kita mau ada hajat, kita
wasilah jangan kepada Rasulullah saja, istrinya ini harus dibawa nama-namanya. Ini aqrabul ijabah, cepat sekali diijabah kalau kita hadarat li qada'il hajat. Kita menyebut nama Nabi sebelum sahabat, kita sebut nama istri-istri Nabi. Kenapa? Karena Nabi berjuang itu didampingi istri, betul tidak? Nabi bisa pakai pakaian mau ke masjid, pakaian yang gak bau, itu karena siapa? Istri. Ketika Nabi dakwah pulang capek, yang nyiapin makanan minuman siapa? Istri. Makanya ada kepada istri-istrinya Rasulullah, ila hadrati nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa ila jami'i azwajihi sallallahu alaihi wasallam. Panggil namanya satu-satu. Nabi Muhammad udah gede banget sama kita, jarang baca selawat, tapi ketika nama istrinya disebutkan, orang jarang sekali manggil istri saya, dia manggil istri saya. Maka Rasulullah, walaupun ada istrinya yang cerewet kan, istri-istri kita kalau cerewet jangan heran. Dulu juga wanita itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, nanti sampai hari kiamat ya begitu. Bapak-bapak jangan melongo-melongo. Ini dari bapak-bapak kumisnya gaplang, suami baru ngomel sedikit aja dia ngomelnya lebih kencang. Itu laki-laki belum teruji. Laki-laki yang sudah ilmunya matang, udah sampai aras dia makrifatnya. Kalau istri tadi ngomel, dia pura-pura melon. Insya Allah selamat dunia akhirat. Betul tidak Tengku? Betul. Ini pengen punya istri baru, nambah lagi, tapi yang istri tua masih marah kalau diomelin, nggak bakal lama tuh. Tapi kalau bisa diomelin istri, diem aja kayak patung pelongoan, itu insya Allah bisa masna wa sulasa wa ruba. Amin ya rabbal. Ini bapak-bapak udah amin. Ibu-ibu diam, bapak-bapak amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Saya tanya serius, mau masuk surga? Harus dapat ridho suami, mau? Mau ridho suami? Suaminya nggak ridho, kalau nggak diridoin menikah lagi. Ridho nggak kalau suaminya nikah lagi? Bapak-bapak saya masuk neraka aja. Perempuan itu bapak-bapak, kalaulah dia lagi marahnya masalah cemburu, Allah kagak nyatet. Dia baca Quran ada ayat farqihum atau balakum, jangan ayat ini mah Allah nggak marah. Kalau misalnya suaminya ngakalin istri pakai hadis, pakai dalil, nggak mau saya pakai hadis itu, Allah Nabi nggak marah. Dengerin Bu, kenapa? Karena memang khuliqatil mar'atu kadzalika. Begitulah wanita itu diciptakan. Wanita itu syarat masuk surganya hanya karena dia ridha berkhidmah kepada suaminya. Kalau dia masih marah-marah sama suami, nggak dicatat sama Allah juga. Jangan begitu, nanti meludah semua ini istri-istri. Biarin, biar bapak-bapak paham. Betul tidak Bu? Setuju tidak nih saya ngomong ini? Bagus nggak kalau dijadiin menantu? Agak mau. Jangan sembarangan, zaman sekarang nyari menantu. Sangat jarang laki-laki yang soleh itu. Kalau ini tentu ngeduluin aja lagi. Kalau umpamanya ibu-ibu punya anak perempuan, sekali kita nikahkan ini anak kita dengan laki-laki, sampai kiamat DNA-nya akan ke bawah. Betul tidak? DNA dari cucu kita bukan ikut kepada suami kita, tapi DNA cucu kita dari anak perempuan kita akan ikut menantu laki-laki kita sampai hari kiamat. Understand? Kenapa? Karena Allah menitipkan kepada diri kita laki-laki DNA-nya Nabi Adam. Jadi dari kita ini ada DNA bapak kita nempel di kita, ada DNA kakek kita nempel di kita, ada DNA-nya buyut kita yang laki-laki nempel. Jadi garis lurus kita dari mulai kita sampai Nabi Adam itu ada di badan kita. Ada juga di samping sininya garis seluruh daripada gen leluhur kita dari perempuan laki-laki 3. Ini kita punya ayah, ayah punya ibu, ibu punya ayah, ayah punya ibu, ibu punya ayah. Semuanya ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita mau tahu ada anak hilang di kali Citarum, dia ditaruh di bentang,
Terus kita ambil ini bayi masih hidup, kita pengen tahu dia ini keturunan siapa. Ini bayi ganteng banget. Apakah keturunan orang Cikarang? Apa keturunan orang Belanda? Apa keturunan orang Arab? Apa keturunan orang Afrika? Ini dengan diambil ludahnya saja sudah ketahuan dia orang Belanda, bukan. Dia orang Indonesia asli, bukan. Dia orang Arab, bukan. Itu gampang diambil ludahnya, diperiksa di kantor Badan Riset Nasional, Badan Riset Inovasi Nasional. Kalau haplogrupnya ini, ini adalah turunan Raja Brawijaya, turunan Raja Siliwangi, haplogrupnya O. Kalau dia hasil tes DNA-nya J1, maka berarti ini turunan Nabi Ibrahim, turunan orang Arab, turunan Sayyidina Abi Thalib, turunan Sayyidina Ali, turunan Sayyidina Husain. Itu haplogrupnya, hasilnya J1. Kalau dia bukan orang Arab, orang Sumeria, haplogrupnya J0. Kalau dia orang Kaukasus, orang-orang Kaukasus, Armenia, Rusia, Ya'juj Ma'juj di sana tuh, maka hasil haplogrupnya G. Google. Lah itu haplogrupnya orang-orang Khazar, Yahudi Khazar. Ada yang ngomong keturunan Ya'juj Ma'juj, Samiri, Yuya, Amenhotep. Nah itu haplogrupnya G. Ada haplogrup E, itu banyak dari Afrika. Haplogrup R, ada juga dari Yahudi Askenazi yang R. Jadi di dalam diri kita kalau kita nikahin ini dengan turunan sembarangan, ibu-ibu, ini orang kagak dikenal, kita kawinin, DNA-nya akan bersama anak kita ila yaumil qiyamah. Jangan sembarangan nikahin orang. Ada orang kagak dikenal, aja bujuknya, juntrungannya, kita kawinin aja anak perempuan kita. Maka ini akan membawa DNA ila yaumil qiyamah. Bagaimana dong Kiai cara kita nikahin anak perempuan kita? Nikahin dengan orang yang sudah ketahuan solehnya. Bapaknya suka sholat, ibunya suka sholat, dianya suka sholat. Itulah menantu yang baik untuk anak kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah. Bu, kedengaran apa tidak? Maka zaman sekarang ini, zaman ilmu pengetahuan, tidak bisa orang mengaku-ngaku keturunan Brawijaya. Kalau dia di tes DNA ngakunya keturunan Brawijaya, pas hasil haplogrupnya bukan O, maka dia bukan keturunan Brawijaya. Kalau dia ngaku-ngaku keturunan Rasul, keturunan orang Arab Rasul itu, tapi haplogrupnya bukan haplogrup J1, maka dia bukan keturunan Nabi. Karena syarat keturunan Nabi yang pertama adalah dia harus keturunan orang Arab. Orang Arab itu haplogrupnya J1. Bagaimana dia ngaku keturunan Rasul kalau haplogrupnya bukan orang Arab, Arab acan. DNA Nabi kemana? DNA dia kemana? Orang ngaku zaman sekarang sebagai keturunan siapapun bisa untuk dibuktikan dengan dua hal. Pertama, silsilahnya harus sesuai dengan Al-Kutubul Mu'tabarah fi kulli jailin, harus sesuai dengan kitab-kitab Mu'tabarah fi ilmin nasabi fi kulli jailin, dalam setiap generasi. Sekarang ini generasi keturunan Nabi Muhammad dari jalur Sultan Maulana Hasanuddin Banten hari ini 404139. Itu lengkap turunan Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah melalui Musa Al-Kadhim. Hari ini yang ada itu urutannya yang ke-41 4039. Dari Sunan Giri melalui jalur Syekh Abdul Qadir Jailani juga sama. Hari ini yang ada hidup di dunia ini keturunan Rasulullah dari jalur Sunan Giri yang ke-39, yang ke-40, yang ke-41. Ada juga beberapa yang masih 38, 37 tapi jarang sekali. Kalau sudah kita ketemu susunan nasabnya, misalnya 40 susunan nasab sampai Rasulullah, kita teliti dari mulai Rasulullah. Rasulullah benar tidak punya anak namanya Fatimah? Oh betul, karena Rasulullah bersabda dalam hadis, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha." Adalah binta Muhammad. Lau kanat Fatimatu binta Muhammadin, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat. Ada dalilnya.
Betul enggak Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain? Ada di dalam hadis-hadis. Betul tidak Sayyidina Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin? Ada di dalam hadis Tirmidzi. Betul enggak Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir? Ada di dalam Sunan Tirmidzi, belum butuh kita nasab. Betul enggak Muhammad Al-Baqir ini punya anak namanya Ja'far Shadiq? Ada di dalam kitab-kitab hadis. Ja'far Shadiq punya anak Ali Al-Uraidi, masih di kitab hadis, masih ada. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib, ini membutuhkan kitab nasab. Kita lihat Ali Al-Uraidi ini tahun berapa dia hidup? Oh, ini dia hidup abad ketiga, maka harus dicari kitab-kitab nasab yang ditulis pada abad ketiga. Kita lihat betul tidak Muhammad An-Naqib punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib. Kita lihat di kitab abad itu. Kemudian Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Kita lihat di kitab yang menerangkan tentang itu yang ada pada zamannya Isa Ar-Rumi itu hidup. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa itu wafat 345 Hijriah, abad ke-4 Hijriah. Kita lihat di dalam kitab Silsilatul Alawiyah, kita lihat di abad ke-5 kitab Al-Ubaidili namanya Tahdibul Ansar, kita lihat kitab abad ke-5 Al-Majdi karya Al-Umari, kita lihat kitab Al-Multaqilatul Talibiyah karya Tabatabai. Di situ tidak ada namanya Ahmad punya anak namanya Ubaidullah. Ternyata setelah saya teliti dari orang-orang yang mengaku keturunan Nabi dari jalur Ubaidillah, ternyata terputus dan tertolak oleh kitab-kitab nasab yang ada pada abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Baru di abad 10 ada kitab nasab namanya Tuhfatul Talib yang mencatat. Sementara kitab sebelumnya nasab tidak ada, lalu dari mana Tuhfatul Talib ini bisa mencatat nasabnya Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Ternyata dari kitab kalangan mereka sendiri, kalangan Ba'alawi, yang namanya kitab Al-Burqatul Musiqah karya Habib Ali As-Sakhran yang dikarang 895 Hijriah abad ke-9. Nulis sendiri, tidak ada referensi sebelumnya. Jadi kita ngaku anaknya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin misalnya anak laki-lakinya Maulana Yusuf, Pangeran Arya Jepara. Kemudian kita sisipin Maulana Hasanuddin punya anak tambah satu lagi namanya Sudarmono. Sudarmono bin Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin yang adanya di abad 16, pengakuannya di 2023. Hari ini orang banyak yang gak percaya, tapi dia bikin suatu kitab, nanti 500 tahun lagi kitabnya ditemukan orang. Ketika kitab ini 500 tahun lagi ditemukan orang, maka kitab ini jadi manuskrip, dianggap bahwa kitab ini benar. Tetapi orang yang mau meneliti tidaklah cukup dia dengan satu kitab, dia akan periksa kitab-kitab sebelumnya. Benar enggak itu Sultan Maulana Hasanuddin punya anak namanya Sudarmono? Sudarmono sebagai anak Maulana Hasanuddin tercatat tidak di abad 16 Masehi? Tidak. Tercatat tidak di abad 17? Tidak. Abad 18? Tidak. Abad 19? Tidak. Abad 20? Tidak. Abad 21? 2023 baru ada anaknya Sultan Maulana Hasanuddin namanya Sudarmono. Ini jelas nasabnya nasabun munqati'un, nasabun mardudun, nasabun batilun, nasabun muntahalun. Nasabnya dapat ngerampok. Ini Ibu dan Bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Allah, udah salah satu. Karena cintanya kita pada baginda Nabi, kita nggak kerasa sampai setengah satu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya nggak bakal lama-lama lagi, karena kita selain untuk mencintai Rasul, Rasul juga sangat cinta kepada kita. Kalau kita tidaklah ketinggalan sholat subuh, betul? Pagi-pagi kita harus bikin uduk atau beli uduk untuk suami, betul? Betul tidak, Bu? Jangan-jangan nggak pernah bikin uduk untuk suaminya. Harus mulai besok ibu-ibu bikin uduk untuk suaminya, amin. Ibu-ibu nyiapin lontong, nyiapin kopi, nyiapin rokok buat suami. Lihat suami rokoknya apa, kalau lah masih sebatang langsung beliin, jangan sampai habis duluan, amin. Itu begitu saja syarat kita sebagai perempuan untuk bisa menjadi raja nanti di dalam surga. Bu, ibu-ibu ini nantinya jadi ratu kayak Ibu Iliana Jokowi. Pak Jokowi itu jadi raja Indonesia itu hanya 270 juta jiwa, tapi istrinya begitu mulia, dihormati, mau kemana-mana digelar karpet merah sampai pesawat, betul tidak? Nanti mah ibu-ibu orang Cikarang Utara
kalau dia berbakti pada suami, kalaulah suaminya ridho kepada istri, maka suaminya jadi raja satu planet, itu khusus untuk suami ibu. Rakyatnya disiapin. Mislu dunia meroten. Dunia ini dikali lipat penduduknya ada berapa? Dunia sekarang penduduknya cuma 8 miliar. Nanti ibu-ibu punya suami, suaminya ini jadi raja, penduduknya 16 miliar. Kita jadi raja, tidak usah kita kampanye, jadi RT aja dihormatin, jadi camat aja dihormatin, apalagi di surga kita jadi raja, menjadi 16 miliar penduduk disiapin Allah untuk mengabdi kepada kita, untuk membahagiakan kita dan istri kita. Dan ini ibu-ibu nih bakalnya tasnya yang paling mahal. Kemana aja pergi dari rumah itu bidadari kanan kiri sudah mendampingi menyiapkan kembang. Jadi ibu lewat itu ditaburin kembang-kembang. Kemudian mau masuk ke pesawat langsung dibukakan pintu, mau ke mobil langsung helikopter disiapin. Kemana saja kita jalan-jalan, kadang jalan ingin ketemu Nabi Muhammad, alhamdulillah. Kalau kita di dunianya kayak begini pernah maulid, insya Allah kita bisa bertemu di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Kita akan hadiri pernikahan Nabi Muhammad nanti. Ada di surga pernikahan yang paling megah. Pernikahan siapa? Pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Maryam. Orang-orang seperti Siti Maryam yang belum nikah di surga dinikahkan. Anak ibu-ibu yang kecil nanti dia akan dinikahkan dengan perempuan yang masih kecil juga meninggal. Anak ibu-ibu yang masih perawan mati di dunia ini jangan disedihi. Wih, belum kawin dia udah mati. Nanti di surga dia akan dinikahkan dengan perempuan-perempuan perawan yang juga mati waktu di dunia dan jumlahnya pas. Allah itu maha perkasa, Allah maha kuasa. Semua perempuan yang mati sebelum nikah itu akan sama dengan semua laki-laki yang mati sebelum nikah. Orang-orang gila, ibu-ibu orang gila sering melihat orang gila. Jangan-jangan suaminya gila juga. Itu orang gila, jangan dikira orang gila gak masuk surga ya. Jangan macam-macam orang gila. Orang gila itu orang yang dicintai Allah. Dia hidup gratis di dunia, makan, ngising, tidur, tapi dia nggak dicatat amal jeleknya. Kalau dia sholat dia nggak diapa-apain, tapi dia masuk surga karena pangkatnya sama dengan atfalul musyrikin. Anak-anak kecil orang Kristen kalau matinya kecil dia masuk surga. Itu orang-orang gila. Sama nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu. Kalau gilanya dari kecil itu, kalau gilanya dari umur 17 tahun, maka 2 tahun ketika dia mulai balik sampai 17 tahun itu aja yang dihisab. Umurnya sampai 80 tahun gila, itu tidak akan diapa-apain, dia gratis hidup di dunia tanpa dihisab. Enak jadi orang gila, udah jadi gila. Orang gila, makanya orang gila kita kasih makan. Jangan orang gila dianggap wali. Diciumin tangannya, orang gila nggak perlu cium tangan. Lah orang gila pada cium tangan. Katanya wali masjid. Wali masjid nggak ada yang tahu. Yang jelas gila dia. Dan orang gila harus dicintai. Jangan orang gila diobrolin, di YouTubein. Yang menang presiden siapa? Prabowo. Tahunya kalah. Betul tidak? Coba lihat 2019 orang gila banyak ditanyain. Katanya wali, ditanyain ke orang gila. Ya orang gila kan bisa ngomong. Ditanyain Prabowo apa Jokowi yang menang? Prabowo. Akhirnya yang menang Jokowi, malu juga itu yang nanyain yang nge-YouTubein. Lah orang gilanya mah nggak malu. Lah dia orang gila ini. Lah kita yang harus dihormatin siapa? Yang harus dihormatin itu ulama. Ulama bukan orang gila. Orang gila itu dicintai. Orang gila itu dicintai, disayangi. Kalau dia kelihatan dia itu nggak makan, kasih makan, jangan kasih duit. Dia nggak tahu duit. Kasih makan. Kalau dia kelihatan haus, kasih minum. Nggak usah dibikinin rumah. Orang gila ini dia mah, kecuali keluarga kita sendiri. Makanya yang paling bagus kalau ada orang gila di keluarga kita hormatin, kita muliain, kita siapin rumahnya, jangan sampai keluyuran. Kalau keluyuran, pahalanya orang yang dapat. Nanti pahalanya orang yang dapat. Lebih baik kalau keluarga bapak-bapak ibu pada yang gila, siapin rumahnya. Kalau dia laki-laki, kalau bisa cariin jodoh. Mudah-mudahan ada yang mau bayar yang gede. Nih, kamu saya kawinin dengan dia, urus jangan sampai dia nggak mandi, urus jangan sampai dia ini sampai keleleran. Gaji kamu 1 bulan 10 juta. Ini yang akan masuk surga, yang pertama kali akan diberi syafaat mungkin oleh orang yang gila itu. Karena tidak ada sesuatu yang gratis yang kita lakukan di alam dunia. Udah ada orang gila, jangan dianggap wali. Karena wali itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Majdub itu majdub, bukan majdub itu orang yang gila, bukan. Majdub itu begini, orang yang harusnya dia menapaki jalan kewalian dengan akwal, dengan amal zahiriyah, akhirnya karena dia murad bukan murid,
Kalau murid kita pengen diaku sebagai kekasih Allah, kita banyak wirid, kita banyak baca selawat, kita tahajud 100 kali, ingin diaku oleh Allah sebagai kekasih Allah. Ada murad, orang yang diinginkan Allah, orang yang amalnya kurang, tidak memenuhi syarat, lalu Allah tarik untuk jadi kekasihnya, dan yang tahu itu hanya Allah. Yang jelas kekasih Allah itu satu, tidak meninggalkan sholat, dua, tidak meninggalkan puasa. Kalau dohirnya dia itu meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, nggak usah dianggap wali. Udah jelas dia orang fasik, udah jelas dia bukan orang soleh, tinggalin aja. Kalau dia gila, kasihi, kasih makan, kasih minum, jangan sampai dihina, karena bisa jadi dia kekasih Allah, karena kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya kekasih Allah. Jadi majdub itu bukan orang gila. Wali majdub adalah wali yang ditarik oleh Allah sebagai kekasihnya tanpa amal ibadah yang memenuhi syarat. Harusnya 100 poin baru jadi wali, dia baru 7 poin ditarik oleh Allah, akhirnya jadi kekasihnya walaupun poinnya baru 7, karena dia bukan murid tapi murad. Nah ini zaman sekarang ulama yang soleh, ganteng kayak Kiai Ihsan, ngajarnya hikam, di salaman biasa aja. Ini ada orang gila salamannya bolak-balik. Nah orang gila ini nggak pernah tahu dihormatin orang, dia melongo aja dia mah. Tapi kalau orang yang soleh, dia di dalam hatinya dia ada malu. Ya Allah, dia menyangka baik kepadaku, maka penuhilah persangkaannya itu. Kalau dia mau berbuat itu, menghormatiku karena mengharap kasih sayangmu, berilah dia kasih sayangmu. Kalau dia menghormatiku karena husnudzon kepadaku, kebaikanku, dia ingin terkabul hajat, kabulkanlah hajatnya. Ini kalau orang waras, dia punya perasaan begitu. Tapi orang gila kagak. Orang gila diciumin sekali 50 kali juga biasa-biasa aja. Dia orang gila. Makanya kalau kita mau hormatin orang waras. Hormatin siapa? Ulama. Inna akramakum indallahi atqakum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Inilah ajaran Islam yang sahih, ajaran Islam yang benar. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.